Oke, selama ini saya akan menjelaskan tugas 11 statistik pengejaran SPS di mana saya menginvestigasikan dari skripsi kakak kelas untuk dijadikan referensi tugas SPS. Di mana judulnya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang dengan risiko bisnis sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2018. Ini langsung saya memasuki aspeknya. Pada aspek ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan dan parsial pengaruh profitabilitas, tangibility aset, tax rate, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan free cash flow terhadap kebijakan hutang dan kemampuan risiko bisnis dalam memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2018. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 168 perusahaan. Oke, langsung kita memasuki uji yang kita lakukan. Jadi uji ini yang saya lakukan ada 4. Yang pertama itu uji hipotesis pertama sebelum transformasi, uji hipotesis kedua sebelum transformasi, uji hipotesis pertama setelah transformasi, dan uji hipotesis kedua setelah transformasi. Bedanya yang sebelum transformasi ini, hipotesis 1 sama 2 ini, hipotesis 1 untuk menguji kelayakan apakah data itu layak untuk dijadikan penelitian data kita atau asumsi data kita. Yang kedua ini untuk menguji apakah nilai itu, nilai residual dengan moderasi itu memungkinkan memenuhi asumsi dari asumsi kelas ini. Oke, langsung ke tanya. Ini saya akan mulai dari yang pertama itu uji transformasi sebelum uji hipotesis pertama sebelum transformasi. Ini saya akan mulai dari uji deskriptif, di mana uji deskriptif ini memberikan gambaran data dari nilai mean atau rata-rata, standar deviasi minimum dan maksimum. Yang kedua ini adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residu ini normal atau tidak. Yang pertama itu analisis grafik. Ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa melihat melalui grafik, histogram, dan satu lagi normal probability plot. Dasar pengambilan keputusan untuk analisis grafik ini yang pertama itu, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka mana model regresi itu memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua itu, jika data menyebar jauh dari normalitas atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik hidromnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Oke, lanjut. Saya ini merupakan analisis statistik. Analisis statistik ini untuk mendeteksi data normal atau tidak dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusannya yang pertama itu, jika signifikasi itu lebih besar 0,05, maka keputusan adalah menerima hipotesis yang berarti data berdistribusi normal. Jika signifikasi lebih kecil 0,05, maka keputusan adalah ditolak hipotesis yang berarti data berdistribusi tidak normal. Oke, ini langsung saya uji. Ini merupakan data dari skripsi kakak kelas. Ada kebijakan hutang ini sebagai variabel Y, dan sisa ini adalah variabel X, dan risiko bisnis sebagai variabel Z. Ini pertama saya lakukan uji deskriptif. Langkah-langkahnya adalah analisis, deskriptif. Lalu kita masukkan dari kebijakan hutang dari sebelah ini ke variabel profitabilitas, tangibilitas aset, tax rate, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, free cash flow, resiko bisnis. Baru kita lihat option ini tentang bagian mean, standard deviation, minimum dan maksimum. Lalu klik continue, baru kita klik OK. Nah, ini merupakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 dan 2018. Ini kebijakan utang, profitabilitas, tangibilitas aset, tax rate, pertumbuhan perusahaan, ukuran free cash flow, resiko bisnis memiliki mean dan standardnya sendiri. Oke, lanjut kita akan melakukan uji normalitas. Ini saya akan memaparkan uji normalitas itu uji
hipotesis histogram dan uji PP-plot. Dimana saya klik analis regression linear. Ini bagian variabel dependennya saya masukkan kebijakan hutang. Bagian independennya saya masukkan profitabilitas, tangibility aset, bisa memasukkan tax rate, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, free cash flow. Oke. Di bagian plot kita centang histogram dan normal probability plot. Kita klik continue atau kita klik OK. Nah, ini langsung kita cek ke bawahnya lagi, ke bagian chatnya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa kurva ini berbentuk lonceng dan tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan. Maka dapat kita bahwa data ini berdistribusi semua, dan kita kesimpulkan bahwa ini memenuhi uji asumsi normalitas. Langsung kita lihat ini yang gambar kedua itu gambar normal PP plot atau ini gambar ini PP plot ini dengan dependen itu kebijakan variabel itu kebijakan hutang. Dapat kita lihat bahwa garis-garis ini mengikuti garis normal atau garis diagonal, di mana ini dapat disebut dengan normal atau memenuhi asumsi normalitas. Oke, setelah itu saya akan melakukan uji statistik. Uji statistik yang saya gunakan adalah menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke, saya langsung saja di SPS. Untuk mengetahui sebelum kita mencari atau melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, kita harus mengetahui variabel res-nya atau understated. Pertama kita klik analis regression linear, di bagian save kita centang di bagian residu atau understated. Oke, continue, kita klik OK. Nah, kita balik. Nah, ini sudah ada nilai res satunya. Lalu kita langsung uji Kolmogorov-Smirnov. Di bagian non-polaritas legacy dialog 1 sampai ke S. Ini saya masukkan itu hanya understated residual atau res 1. Kita sebutkan centang bagian normal saja. Kita klik OK. Nah, ini dapat kita bahwa uji konvensi itu 1,241 dengan asimpeksimnya itu 0,92. Ini dapat kita lihat bahwa ini 0,092 itu lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Kalau kita balik, kita melakukan uji selanjutnya itu uji multikolinialitas. Uji multikolinialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dasar acuannya dapat disimpulkan. Yang pertama, jika nilai toleransi lebih besar 0,10 dan nilai VF-nya itu lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinitas antar variabel bebas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai toleransi lebih kecil 10 dan nilai VF-nya itu lebih besar 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinitas antar variabel bebas dalam model regresi. Masuk kita susun aja di sini. Kita klik analis, kita klik regression, kita klik linear. Di bagian statistik kita cetak covariance matrix, collinear identities, kita klik continue, kita klik OK. Nah, kita cuma hanya lihat toleransi sama nilai variabel ini ya. Dapat kita lihat bahwa di toleransi itu lebih besar dibandingkan 0,10 dan V-nya itu lebih kecil dari 10. Maka dapat disebut ini data ini bersifat normal dan memenuhi dan tidak terjadi dan ini merupakan uji multikolinitas. Dan tidak terjadi, berarti ini tidak terjadi multikolinitas. Oke, langsung saja kita balik, kita melakukan uji berikutnya, yaitu uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi RSQ atau tidak. Yang pertama, analisis grafik. Kita melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dependen, yaitu jepret dengan residuan resid. Oke, dasar analisisnya, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka menunjukkan telah terjadi heteroskedasitas.
Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumber Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Maksudnya kita melakukan uji ini, kita klik analisis, kita klik regression linear. Di bagian plotnya ini kita masukkan jeprah itu di bagian S, seleksi di bagian Y. Kita klik continue, kita klik OK. Langsung kita lihat gambar sketchbooknya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa gambar ini memiliki pola yang tidak jelas, di mana ini terdapat di atas dan terdapat di bawah, ini terdapat pada 0 dan angka Y, sehingga dapat dibilang ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, langsung saja kita uji ke berikutnya, yaitu analisis yaitu uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Saya menggunakan uji Pak. Dasar mengambil keputusan untuk pengujian statistik adalah jika nilai signifikasi alfa itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil 0,5, maka terjadi heteroskedastisitas. Oke, langsung kita uji saja. Nah, klik ini saya sudah dapatkan nilai res satunya. Ini saya kena sama, saya hapus. Oke, saya hapus. Ini tinggal tuh res satu saja. Kita klik transform, convert variable. Ini saya ganti jadi ln u 2i. Ini jadi ln u bukan, ini ln, ini dengan rumus Rogers natural, di mana dia buka kurung, kita klik analisis residu 21 ini, kita kalikan dengan yang sama juga. Oke, kita tutup kurung, kita klik OK. Kembali. Nah, ini sudah muncul variabel NNU21. Untuk melihat apakah dia heteroskedastisitas atau tidak, maka kita lihat dari analisis regression linear. Ini kebijakan urutannya itu kita ganti menjadi variabel LNU21. Kita klik OK. Nah, di bagian kita hanya melihat deteksi banyak, di mana dapat kita lihat bahwa dari probabilitas, tajabilitas, stress, pertumbuhan, ukuran perusahaan dan perkesan sigma itu lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, lanjut saja kita melakukan uji yang terakhir, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi ini ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T satu sebelumnya. Maka model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Dasar pengambilan putusnya, apabila nilai hasil rantai itu lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05, maka tidak terdapat autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai hasil rantai lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05, maka terdapat autokorelasi. Oke, langsung kita uji saja. Kita klik analisis. Kita pakai no parameter test. Legacy dialog. Kita ketik runs. Kita pilih alternative reservoir res 1. Pilih data ke atas pada list. Baru kita kat poinnya kita pilih median. Kita klik OK. Nah, ini dapat kita bahwa asimpeksinya itu 0,94 untuk uji autokorelasi. Maka ini kita lihat bahwa 0,9 itu lebih besar dibandingkan dengan 0,05, sehingga tidak terdapat autokorelasi. Oke, selanjutnya saya akan menguji uji dari histogram dan PP plotnya. Itu hampir sama. Bedanya ini dependnya ke bidang hutang, dependnya itu interaksi profitabilitas yang kita buat di transform sama profitabilitas, cuma ini dua saja. Kita klik OK. Nah, kita dapat lihat dari chartnya. Nah, dapat kita lihat bahwa bentuk kurva ini berbentuk seperti lonceng, tidak melenceng ke kiri maupun melenceng ke kanan, sehingga dapat dibilang bahwa kurva ini bersifat normal dan memenuhi uji normalitas. Sejak ini gambar plot itu normal PP plot, di mana normal plot itu dengan dependent variable kebijakan hutang dengan variabel tadi adalah profitabilitas sama interest itu. Beda ini di sini
garis betanya ini tetap mengikuti garis norma dan mengikuti algoritma, maka dapat disimpulkan bahwa memenuhi uji normalitas. Oke, selanjutnya saya akan membuat uji atau korelasi, di mana uji atau bukan uji deh, uji Kolmogorov-Smirnov, di mana saya sudah mendapatkan nilai ketiganya. Maka kita tinggal langsung uji saja. Kita klik analis, novel test, legasi dialog, satu sampel KS. Dan variabel yang kita pilih ini itu adalah yang bagian understudy digit yang tadi kita buat, kita pindahkan ke sana, lalu kita klik OK. Nah, kita ini dapat lihat bahwa ini merupakan hasil dari nilai itu adalah 1,046 dengan sedang asimpeksiknya itu dua terisi itu 0,224. Ini dapat kita lihat bahwa ini lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga ini memenuhi uji normalitas. Oke, selanjutnya saya akan melakukan uji untuk mengetahui toleransi dan fit-nya. Dimana kita klik linear, lalu kita klik OK. Oke, saya tinggal mencari selanjutnya. Nah, ini sudah muncul. Ini kita dapat lihat dari nilai toleransi sama nilai fit-nya, dimana ini lebih besar dibandingkan 0,10 dan ini lebih kecil dari 10, sehingga dapat dibilang bahwa ini tidak terjadi multikollinearitas. Oke, selanjutnya saya akan mencari cara untuk melakukan uji heteroskedalitas. Heteroskedalitas ini dapat kita lihat dari analis, bukan ini saya dari transform compute variable. Ini modusnya saya menggunakan ln u212i. Ini untuk yang kedua karena saya sudah menggunakan yang satu tadi. Ini ln, saya gunakan understated residual dikali understated residual. Cuman kita lanjut, ini kita pakai dari understated residual dari ini 4 ini dikali dengan understated 4. Lalu kita klik OK. Kita balik kembali, maka ini merupakan variabel baru yang akan kita pakai. Lalu kita klik analisis, regression, linear. Bagian dependennya saya pilih LNU untuk bagian 2, saya masukkan tetap sama, kita klik OK. Nah, kita dapat lihat bahwa nilai T ini, profitabilitas itu 1,2 dengan 1,9 minus 0 ini sama 0,0. Dimana dapat kita ketahui bahwa ini 1,09 ini lebih besar daripada 0,5, sehingga memenuhi tidak terjadi heteroskedasitas, sedangkan ini terjadi heteroskedasitas. Kira ini saya lanjut dulu untuk menyelesaikan sampai semua variabel interaksi ini berakhir. Saya lanjut ke regression linear. Ini ganti ini sama letaknya kebijakan hutang, bedanya ini saya ganti. Jadi tajwid aset, saya pilih interaksi tajwid aset, saya klik OK. Dapat kita lihat bahwa kurva sama, itu berbentuk lonceng, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, sehingga dapat kita simpulkan itu memenuhi uji anomalitas atau bisa normal. Sedangkan pipil ini dapat kita bahwa dia mengikuti norma atau mengikuti uji diagonal, sehingga bisa dikatakan sesuai memenuhi uji normalitas. Saya kata scatter point indexika ini kita dapat dilihat ini tidak merata mana arahnya, ini dari bawah ke atas, dari 0 sampai nilai mada dari subuh Y, sehingga ini disebut, ini dapat dibilang ini memenuhi uji normalitas dan tidak, maka ini bisa juga ini tidak terjadi heteroskedasitas. Oke, ini saya lanjut, saya mengerjakan uji
saya sudah dapat parameters. Ini saya ganti jadi ini dapat kita lihat bahwa convolution ini satu convolution asymptote ini 0,021, dimana ini tidak memenuhi uji nomor 1, tidak memenuhi uji asumsi normal. Oke, mari kita lanjut. Ini saya ada kesalahan dimana asymptote ini 0,335, dimana ini lebih besar dibandingkan 0,05, maka dapat disebut dengan dapat berdistribusi normal. Oke, kita lanjut ke uji. Kita langsung ingin mengetahui uji paknya, dimana saya coba compute ini ganti menjadi 3, ini saya ganti menjadi res 4. Oke, saya kali dengan res 6, saya klik OK. Ini sudah keluarnya, maka ini LLU yang ketiga. Saya klik analisis regression linear, itu ujung saya ganti menjadi LLU 213. Ini tetap sama saja, terus lalu kita klik OK, maka keluarnya ini, dimana kita dapat ini, kita lihat di sini. Ini uji heterosisity untuk mengetahui apakah dia kena analisis, kita lihat di sigma ini. Ini interaksi itu 0,25, sedangkan ini 0,037. Ini lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga bisa dibilang ini tidak terjadi heteroskedisitas. Oke, langsung kita lanjut saja. Kita klik analisis non-parameter test. Kita melakukan uji autoclass atau balance. Kita ini kita pilih yang sebelumnya ini. Oke, baru kita klik OK. Dapat kita lihat bahwa asim PSC ini untuk uji autoclass itu 0,181, dimana ini lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga ini tidak terjadi autokorelasi. Lalu kita kembali, kita selesaikan yang sisanya. Kita transform compute value tadi sudah kita kita sudah siap, maka kita masuk ke analis regression linear. Ini kita masukkan, kita keluarkan, kita tetap independennya, kita memakai kebijakan hutang. Ini independennya kita memakai tax rate, dengan interaksinya itu adalah tax rate. Ini tetap sama, pengaturan yang tetap sama, kita klik OK. Nah, ini dapat kita lihat mana ini berbentuk kurva bentuk lonceng, di mana tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan, sehingga dapat diberikan bahwa data ini memenuhi uji normalitas. Begitu juga dengan normal pivot plot, di mana dia mengikuti garis normal dan garis diagonal, di mana ini dapat kita bilang itu memenuhi uji normalitas. Jadi kita melihat uji multikolonialitas, di mana kita lihat ini di sini adalah toleransi sama pivot, di mana kita lihat ini di sini itu lebih besar dibandingkan 0,10, sehingga ini disebut ini dan ini nilai VV itu lebih kecil dibanding 10, sehingga ini tidak terjadi multikolonialitas. Saja kita mengecek bagian scatter plot, di mana kita lihat ini gambarnya itu tidak merata. Ini ada berat di garis 0 dan ke sumbu Y atas dan bawah, sehingga dapat dibilang tidak terjadi heteroskedasitas. Oke, langsung kita balik. Kita untuk mengetahui cara uji pak, saya compute value. Ini ganti menjadi 4. Ini saya ganti. Saya klik ini kali dengan 8. Oke, saya klik OK. Saya balik. Ini sudah ada variabel ln u21 untuk bagian 4. Lalu kita masuk analisis regression ini saya ganti,
saya ganti menjadi NLU214. Ini tetap sama saja, kita memakai text trace sama interaksi text trace, kita klik OK. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita untuk melihat T sama sigmanya. Nah, kita lihat bahwa T sigmanya ini, sigmanya itu pada TS sama interaksi TS itu lebih besar dibandingkan 0,05. Maka tidak terjadi heteroskedastasitas. Oke, langsung saja kita melakukan uji autokorelasi. Kita ke transform, bukan analisis, non-permanent test, legacy dialog, runs. Ini kita keluarkan. Kita pilih yang bagian ini lah. Kita klik OK. Nah, dapat kita lihat bahwa asimpeknya sigmanya di mana itu 0,181 lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, kita lanjut ke interaksi yang berikutnya, yaitu pertumbuhan perusahaan. Ini saya ganti daripada saya ganti menjadi balik menjadi kebijakan hutang. Ini bedanya, ini saya menjadi pertumbuhan perusahaan, ini ganti menjadi pertumbuhan perusahaan. Jadi kita klik OK. Oke, kita lanjut. Bahwa kita melihat selanjutnya ini bahwa ini kurvanya berbentuk lonceng, tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan. Dan maka data ini bersifat normal dan memenuhi uji normalitas. Bahwa normal PP plotnya ini mengikuti garis normal dan mengikuti garis diagonal, sehingga ini datanya ini bersifat normal dan memenuhi uji normalitas. Baru ketika ini scatter plot. Kita scatter plot ini dari variabel tidak, polanya tidak jelas, di mana ini ada atas dan ke bawah. Ini ada ke bawah, ini ada 0,0, dan ini ke atas sumbu Y, sehingga ini tidak jadi heteroskeditas. Oke, mari kita lanjut. Kita langsung ke transform, di mana ini kita gunakan 5. Ini resistance 5 nya adalah kita gunakan res 10. Res 10 diberi res 10. Langsung kita klik OK. Langsung kita ada muncul variabel baru, ini tuh LNU 5. Kita klik analysis, regression, linear. Kita masukkan yang LNU 5. Kita pilih yang pertumbuhan perusahaan sama interaksi pertumbuhan perusahaan. Lalu kita klik OK. Nah, ini kelihatan kalau angkanya di sini. Kita lihat di bagian T sama sigmanya, di mana pertumbuhan perusahaan ini sama interaksi pertumbuhan perusahaan untuk uji partnya itu dia lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga ini lolos, dia tidak terjadi heteroskeditas. Kita langsung melakukan uji autokorelasi, non-permanent test, legacy dialog, runs. Ini kita pilih yang bagian terakhir, res 10. Kita klik OK. Nah, kita bisa lihat nih bahwa simplexinya untuk data ini 0,4, di mana lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak terjadi autokorelasi. Oke, langsung kita kembali, kita selesaikan. Ini kita ambil kembali menjadi kebijakan hutang, pertumbuhan perusahaan kita balikan, interaksi pertumbuhan perusahaan, kita ambil ukuran perusahaan. Ini infrastruktur perusahaan, kita klik OK. Nah, kita langsung melihat chartnya, di mana ini kurva ini berbentuk lonceng, di mana ini tidak melenceng ke kiri maupun melenceng kemana-mana, sehingga data ini bersifat normal dan memenuhi uji normalitas. Sedangkan untuk kita melihat normal PP plotnya, kita dapat lihat bahwa garisnya normal itu mengikuti garis normal dan di diagonalnya, sehingga data ini normal dan bersifat lebih dia memenuhi uji normalitas. Sedangkan kita melihat scatter plot untuk menguji hetero, di mana ini kita dapat lihat bahwa
dia gambarnya ini tidak berpola sama sekali, sehingga ini terjadi heteroskedalitas. Langsung kita lihat uji multikolonialitas, dimana kita lihat sini uji multinya, kita lihat di sini kita uji ini toleransi ini 1000 nih, jadi untuk ukuran perusahaan sama interaksi perusahaan, dimana ini harusnya lebih besar dibandingkan 0,10, sedangkan PV-nya itu lebih kecil dengan 10, sehingga ini terjadi heteroskedalitas. Langsung kita lakukan transformasi. Betul, kita menggunakan logaritma, ini kita ganti jadi 6. Oke, sini kita ganti menjadi 100. Kita klik kembali, kita klik res 12, langsung kita klik OK. Langsung kita kembali, ini sudah ada variabel baru NW untuk 6, kita klik analisis, regression, linear, maaf ini analisis, regression, linear. Ini kebijakan hutan kita ganti menjadi ini 6, ini kurang perusahaan dan interpretasi tetap. Saya kita klik OK. Langsung kita mengeceknya di bagian kita untuk mengetahui apakah ini terdapat hetero melalui uji pak, dimana ukuran perusahaan dan interaksi perusahaan, dimana kita lihat sigmanya itu ukuran perusahaan itu lebih besar dibandingkan 0,05, sedangkan interaksi itu lebih kecil dibandingkan 0,5, maka ini terjadi hetero. Maka langsung kita lakukan autokorelasi, parameter regresi trans, kita pilih ini, dimana kita lihat bahwa uji ini asimpleksinya itu 0,94, dimana lebih besar dibandingkan 0,5, sehingga ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Langsung kita kembali, kita selesaikan, kita memilih ini kebijakan hutang, ini kebijakan ukuran perusahaan, kita kembali, ini menjadi kita ambil cash flow, interaksi free cash flow, kita klik OK. Langsung kita mengeceknya itu gambar histogram dan PV plotnya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kurva ini berbentuk lonceng, di mana ini tidak melenceng ke kiri maupun melenceng ke kanan, sehingga data ini bersifat normal. Kesimpulannya ini memenuhi uji regresi normalitas. Sedangkan nama pivotnya kita bayar dia mengikuti arah garis normal dan diagonal, sehingga ini memenuhi uji normalitas. Untuk gambar tes kata pop, kita untuk menguji apakah ini terjadi hetero atau tidak. Maka kita melihat bahwa dia ini dari 0 ke 9, di mana ini dari atas ke bawah, sehingga ini tidak terjadi heteroskedalitas. Langsung kita mencari uji multikolonialitas, di mana uji kita lihat tinggal dengan cari untuk toleransi sama VV-nya, di mana untuk free cash flow 0,8, interaksi free cash flow 0,8, di mana ini lebih besar dibandingkan 0,10, di mana ini dan sedangkan itu lebih besar dibandingkan 10, sehingga ini dipastikan bahwa tidak terjadi heteroskedalitas. Oke, langsung kita kembali, kita langsung melakukan uji autokorelasi untuk mengetahui apakah dia korelasi atau tidak. Kita pilih trans, langsung kita kembalikan, kita pilih yang di sini, kita klik OK. Nah, kita dapat lihat bahwa untuk asimp ini datanya ini bersifat tidak terjadi autokorelasi. Mengapa? Karena ini lebih besar dibandingkan 0,05. Oke, langsung kita pilih ke Excel. Ini untuk uji multikolonialitas, di mana kita dapat lihat ini telah saya rangkum dari probabilitas, interaksi profitabilitas, tangibility aset, interaksi tangibility, tax rate, interaksi tax rate, pertumbuhan perusahaan, interaksi perusahaan, ukuran perusahaan, interaksi ukuran perusahaan, free cash flow, interaksi free cash flow, di mana ini tidak terjadi multikolonialitas. Sedangkan untuk uji heteroskedalitas dengan menggunakan uji pak, di mana dari profitabilitas sampai interaksi free cash flow dapat ini ada dua yang terjadi heteroskedalitas, di mana ini interaksi profitabilitas dan interaksi ukuran perusahaan. Dan ini merupakan uji autokorelasi sebelumnya, di mana ini untuk profitabilitas, tax rate, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, free cash flow, di mana ini
lihat ASIMP-nya lebih, ini semuanya angkanya itu lebih besar dibandingkan 0,5, sehingga ini semua ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Oke, ini karena ini kita sudah selesai hipotesis kedua untuk transformasi sebelum transformasi ini, karena sudah selesai dan kita lihat bahwa ada beberapa yang terjadi heteroskeditas. Maka untuk mengatasi agar tidak terjadi heteroskeditas itu kita melakukan uji transformasi. Oke, marilah kita mulai hipotesis pertama setelah transformasi. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan transform di komputer variabel. Kita mengerti SQRT, di mana yang kita butuh itu adalah kebijakan hutang. Kita klik kebijakan hutang. Di mana kita pakai rumus SQRT, di mana kita pakai rumus, kita pakai SQRT untuk UTS saja. Jadi kebijakan hutang saja, kita tutup kurung, kita klik OK. Nah, maka ini akan muncul variabel SQRT kebijakan hutang. Kita lakukan sama juga untuk profitabilitas. Ini kita hapus profitabilitas. Ini kita hapus juga. Kita klik profitabilitas. Baru kita klik OK. Oke, kita kembali. Ini ada SQRT kebijakan hutang, ada SQRT profitabilitas. Langsung kita melakukan analisisnya untuk mengetahui gambar histogram dan pivot. Ini regression linear, di mana dependent ini kita memakai SQRT kebijakan hutang, di mana independen itu ada SQRT profitabilitas, tangibility assets, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan free cash flow. Kita klik OK aja sih. Nah, ini dapat kita lihat di gambar chartnya, di mana ini berbentuk kurva berbentuk lonceng, di mana kurva tidak melenceng ke sebelah kiri maupun sebelah kanan. Hal ini menunjukkan data itu berdistribusional, sehingga dapat disebutkan bahwa dalam model regresi memenuhi uji normalitas. Pada gambar people ini dependent variable yang digunakan adalah SQRT kebijakan hutang. Dapat kita lihat bahwa dia mengikuti garis normal dan diagonal, sehingga data yang bersifat normal dan memenuhi uji normalitas. Ya, untuk mengetahui apakah dia terjadi heteroskeditas, kita melalui dari scatterplot. Ini scatterplot yang kita lihat dia menyebar, sehingga agak susah dilihat, maka dia dari 0 sampai berapa di kumpulan ini antara Y, sumbu Y, sehingga ini tidak terjadi heteroskeditas. Langsung kita cek saja bagian uji multikolonialitas. Nah, di sini sudah ada di mana SQRT probabilitas sampai free cash flow, di mana ini toleransinya ini lebih besar dibandingkan 0,10 dan ini lebih besar dibandingkan dia lebih besar dari 10. Maka ini tidak terjadi dia tidak terjadi multikolonialitas. Langsung kita kembali, kita lakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini mah sudah ada resnya. Nah, kita lakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita klik melakukan tes legasi dialog, kita pilih satukan BKS, kita pilih yang ini antisipasi ini, kira-kira ini res 15. Kita klik OK. Nah, ini kita lihat di sini Kolmogorov-Smirnov di mana 8233 asimpeksitnya itu 0,507. Ini lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga ini datanya bersifat normal. Langsung kita kembali, kita akan mencari tahu apakah ini terjadi hetero dalam menggunakan uji pak. Kita komputer variabel, kita hapus, kita pakai ln u2i, kita pakai yang tadi kita sudah memakai, bentar ya, kita memakai yang 7 ln u7. Kita hapus saja ln pakai res yang terakhir dikali res terakhir. Lalu kita klik OK. Lalu kita kembali, kita langsung untuk mengetahui dia terjadi
hetero, maka kita tinggal cari kasih linear, kita tinggal mengubah ini independen ini yang SQRT menjadi U27, kita klik OK. Nah, kita melihatnya di bawah. Nah, ini dapat kita lihat bahwa T sama sigma yang dimana untuk SQRT profitabilitas, stabilitas aset, pertama perusahaan, ukuran perusahaan, free cash flow dari ini semuanya lebih besar dibandingkan 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskeditas. Maka langkah terakhir kita melakukan uji autokorelasi untuk mengetahui apakah dia terjadi autokorelasi atau tidak. Maka kita klik runs, kita keluarkan, kita klik OK. Maka dapat kita lihat bahwa ini, nah di sini kita lihat Z-nya itu minus 138 dengan asim P ini 0,181. Ini lebih besar dibandingkan 0,05 sehingga data ini tidak terdapat autokorelasi. Maka semuanya langsung ini kita dapat simpulkan di sini, di mana kita lihat dari uji menurut ke atas, di mana SQRT profitabilitas, stability aset, tax rate, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan sama free cash flow, di mana ini tidak terjadi multikonditas. Sedangkan untuk uji heterogenetas dengan uji Pak setelah uji data, kita menggunakan SQRT profitabilitas, stability aset, tax rate, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, free cash flow dengan dependent variable NUI 8. Ini dapat bahwa tidak terjadi heteroskeditas. Nah, sedangkan maka kita lanjut saja. Oke, ini saya sudah menyelesaikan uji hipotesis sebelumnya pertama yang setelah transformasi. Ini akan saya lanjutkan uji hipotesis kedua setelah transformasi. Bedanya sebelumnya kita memakai variabel independennya itu interaksi profitabilitas sama variabel aslinya itu profitabilitas. Sedangkan variabel dependennya itu kita memakai kebijakan hutang. Jadi untuk uji hipotesis kedua setelah transformasi, kita memakai variabel dependennya itu SQRT kebijakan hutang. Sedangkan variabel independennya kita memakai interaksi SQRT profitabilitas dan interaksi profitabilitas. Oke, langsung kita mulai saja. Kita klik transform, compare variable, ini interaksi, ini SQRT profitabilitas. Ini kita untuk number expression kita menggunakan variabel moderasi, kita kalikan dengan SQRT. Baru kita buka kurung, kita menggunakan variabel aslinya itu profitabilitas. Tutup kurung, kita klik OK. Nah, ini sudah ada variabel interaksi SQRT profitabilitas. Lalu kita ini langsung uji saja. Nah, kita klik analisis, regression, linear. Kita memakai dependent itu SQRT kebijakan hutang. Independen itu interaksi SQRT profitabilitas dan SQRT profitabilitas. Kita pastikan dulu di statistik kita centang of covariance matrix dan covariance matrix. Ini adalah untuk menguji toleransi sama nilai fit-nya. Sedangkan di bagian plotnya kita masukkan variabel strasin, S itu adalah variabel jepret. Sedangkan kita centang histogram dan normal probability plot. Kita save-nya, kita residual, kita centang unstandardized. Jadi kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini sudah keluar. Teman-teman saya akan lihat dari chartnya dulu. Ini dapat kita lihat bahwa ini berbentuk kurva berbentuk lonceng, di mana kurva ini tidak melenceng ke kiri maupun melenceng ke kanan, sehingga grafik histogram ini mengikuti pola distribusi normal. Dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan berdistribusi normal. Sedangkan untuk gambar pivot plotnya itu dapat kita lihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan
bahwa model ppplot ini digunakan memenuhi asumsi uji normalitas. Nanti kita melakukan uji, kita langsung cek bagian apakah ini terkena uji multikolonialitas. Kita lihatnya dari bagian koefisien dekondensi statistik ada toleransi sama nilai fit-nya. Dimana kita lihat tuh pada interaksi SQRT profitabilitas sama SQRT profitabilitas itu nilainya 0,849 sama 0,4, berarti ini lebih besar dibandingkan 0,10, dan bagian fit-nya itu lebih kecil dibandingkan 10, sehingga dapat dipastikan ini tidak terkena multikolonialitas. Lalu kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, kita klik non-parameter legacy dialog satu sebagai Ina hanya menggunakan variabel ini, yaitu residua yang res 17 kita masukkan, kita tes kita klik normal, kita klik OK. Nah, ini keluar menggunakan bahwa ini Kolmogorov-Smirnov nya itu nilainya 0,985, sedangkan asimptotiknya itu nilainya adalah 0,287, di mana 0,287 ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05, sehingga data ini bersifat normal. Oke, langsung saja kita melakukan uji selanjutnya, yaitu kita cek apakah data ini terkena uji heteroskeditas melalui analisis grafik. Kita saja di sini. Ini dapat kita lihat bahwa pada sketsa ini titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan tidak berkumpul di suatu tempat saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak telah terjadi heteroskeditas pada model regresi tersebut. Ini dapat kita lihat bahwa ini tidak, sehingga tidak telah terjadi heteroskeditas. Oke, langsung kita cek apakah ini terkena uji heteros itu yang kita menggunakan uji Pak. Langsung kita uji saja. Kita klik transform, compute variable. Ini kita hapus saja. Oke, ini hapus saja. Kita menggunakan lnu 2. Untuk kita menggunakan angka 8, dimana kita sudah menggunakan angka 7 di sebelumnya. Jadi ini kita hapus, kita menggunakan logaritma natural. Ini kita memakai analisis terakhir yang telah kita melakukan uji regresi sebelumnya. Kita klik, dikali dengan res yang sama, kurung, kita klik OK. Nah, ini sudah ada angkanya. Maka kita melakukan analisis regression linear, di mana dependent ini kita ganti menjadi LNU 2 8, sedangkan kita memakai independen yang sama, yaitu interaksi SQRT profitabilitas dan SQRT profitabilitas. Langsung kita klik OK. Langsung kita, nah ini kita dapat lihat melalui, nah ini untuk kita mengetahui apakah ini terkena uji heterosnya, itu dari uji analisis statistik. Kita dapat lihat dari T sama sigma-nya, di mana interaksi SQRT profitabilitas sama SQRT profitabilitas, sigma-nya itu 0,675 sama 0,478, lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskeditas. Oke, langsung kita melakukan uji autokorelasi. Non-probabilitas, regresi dialog, runs. Langsung kita klik variabel yang terakhir. Langsung kita klik OK. Nah, ini dapat kita bahwa nilai asimptotiknya itu untuk uji profitabilitas ini 0,356, sehingga tidak lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak terjadi autokorelasi. Nah, ini saya lakukan uji regresi untuk variabel independen lainnya. Ini saya memakai SQRT kebijakan ulang, ini ganti. Jadi saya menggunakan tajibiti aset. Ini SQR interaksi tajibiti aset.
Langsung kita klik OK. Nah, ini dapat kita lihat bahwa dalam uji ini kurva ini di mana berbentuk seperti lonceng, tidak melenceng ke kiri maupun melenceng ke kanan, sehingga data ini bersifat normal dan dapat saya simpulkan bahwa tidak terjadi data ini bersifat normal. Sedangkan untuk gambar pivotnya ini memakai dependent variable atau SQRT kondisi hutang, di mana garis-garis ini mengikuti garis-garis normal dan diagonal, sehingga data ini normal dan memenuhi uji normalitas. Lalu kita melakukan uji volume Grossmanov di nomor pretest legasi dialog 1 sampai 4. Kita ganti, kita klik yang res 19, kita klik OK. Nah, ini dapat kita lihat bahwa pada uji Kolmogorov-Smirnov di bagian asimpa itu 0,331, di mana lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga data ini bersifat normal. Langsung kita cek saja untuk uji multi-koordinator setelah kita lakukan sebelumnya. Kita lihat dari koordinat statistik, ini ada tolerance sama nilai fit-nya, di mana untuk tangibilitas dan interaksi tangibility aset 0,91 ini dua-duanya 0,991 lebih besar dibandingkan 0,10, dan nilai fit-nya itu lebih kecil dari 10, sehingga ini tidak terjadi multikolinialitas. Nah, kita untuk mengetahui apakah ini terkena uji hetero, kita lihat melalui gambar scatter plot. Nah, ini dapat kita lihat bahwa data ini menyebar di banyak hal, di mana ini tidak berbentuk pola tertentu, sehingga ini terjadi heteroskeritas. Nah, langkah berikutnya kita melakukan uji pak untuk mengetahui apakah data dari heteroskeritas ini kita ganti menjadi 9. Ini saya ganti dengan res 19 dikali res 19, lalu kita tutup kolom, kita saya klik OK. Nah, ini variabel baru yang muncul yang dinamakan variabel LNUI 9. Maka kita langsung uji ada analisis, regression, linear. Ini saya ganti menjadi LNUI 9. Ini variabel tetap sama, kita klik OK. Nah, untuk melihat apakah ini TKI terus, kita melihat dari P sama sigmanya, di mana tangibilitas dan interaksi tangibilitas itu nilai sigmanya itu 0,126 dan 0,598, di mana angka dua ini lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak terjadi hetero. Jadi langsung kita mengecek apakah pada ini terdapat autokorelasi atau tidak. Kita pilih no parameters legacy dialog, kita klik runs. Ini bisa ganti menjadi oke. Nah, dapat kita lihat bahwa ini simpexnya itu 0,356, di mana ini lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak terjadi autokorelasi. Nah, kita sudah nilai 0,26 ini lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak terjadi autokorelasi. Untuk kita selesaikan uji regresi yang berikutnya, kita klik analis, regression, linear. Ini saya ganti menjadi SQRT, kebijakan hutang. Ini saya ganti menjadi tax rate. Ini interaksi tax rate. Saya klik OK. Oke, langsung saya lihat uji normalitas dari tax rate ini. Nah, kita cek di bagian histogram. Nah, dapat kita lihat bahwa data ini kurvanya ini berbentuk lonceng, tidak melenceng ke kiri maupun melenceng ke kanan, sehingga data ini bersifat normal dan memenuhi uji normalitas.
Sedangkan yang kedua itu gambar vektor, di mana gambar vektor ini garis ini mengikuti garis normal dan diagonal, sehingga data ini bersifat normal dan memenuhi uji normalitas. Oke, langsung kita uji Kolmogorov. Langsung kita saya klik. Oke, ini langsung saya uji Kolmogorov-Smirnov. Saya klik gunakan test, regresi dialog, satu sampel Kolmogorov-Smirnov, saya ganti ini. Langsung saya klik ini bagian bawah, 1721, saya klik OK. Nah, dapat kita lihat bahwa uji Kolmogorov-Smirnov ini di bagian asymptotik maksima itu 0,532 lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga ini data ini bersifat normal. Jadi langsung kita cek apakah data ini tak multi-collinear atau tidak. Kita lihat dari collinear statistik di mana ini test rate sama intertest rate itu 0,977, di mana ini lebih besar dibandingkan lebih besar dari 0,10. Sedangkan NFV itu lebih kecil 10, sehingga tidak terjadi multicollinearitas. Untuk mengecek apakah ini terjadi hetero, kita langsung cek di bagian scatter plot yang telah saya uji. Nah, ini dapat lihat bahwa ini gambar-gambar ini dia mengikuti arah yang dari atas dan ke bawah, dia berkumpul di atas ke bawah dari titik 0,0 dan ke atas Y, sehingga ini tidak terjadi heterosceditas. Maka saya langsung melakukan uji statistik atau uji pak untuk mengetahui apakah ini terjadi heteronya. Kita klik transform, kita convert variabel, kita ini ganti menjadi 10. Ini saya ganti menjadi res21 dikali dengan res21. Langsung saya klik OK. Langsung kita bakal kembali, kita melakukan analisis, regression, linear. Langsung ini bagian dependennya itu saya ganti menjadi RNUI 2010. Lalu saya klik OK. Nah, kita langsung lihat apakah ini terkait uji atau tidak. Kita lihat dari RS maksimanya yang berada di koefisiennya. Nah, kita dapat lihat bahwa variabel test rate sama variabel interstochastic pada depan variabel NUI 10 ini sigma itu 0,358 sama 0,8820, di mana kedua ini lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak terjadi heterosceditas. Jadi kita mengecek apakah terjadi autokorelasi, kita analis regression, ini non-prioritas, regresi dialog, runs ini kita klik OK. Nah, ini dapat kita lihat bahwa di bagian asymptotik ini nilainya 0,208, di mana ini lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak terjadi autokorelasi. Kita kembali lanjutkan variabel berikutnya, yaitu ukuran perusahaan. Oke, ini saya memakai SPAT kebijakan hutang. Untuk independennya saya masukkan pertumbuhan perusahaan sama interaksi pertumbuhan perusahaan. Saya klik OK. Nah, saya langsung mengecek bagian histogramnya. Nah, bagian ini berbentuk gambar histogram ini berbentuk kurva, di mana ini tidak melenceng ke kiri maupun melenceng ke kanan, sehingga data ini bersifat normal dan memenuhi uji normalitas. Sudah gambar berikutnya ini dapat kita lihat bahwa dia mengikuti arah garis normal dan diagonal, sehingga data ini bersifat normal dan memenuhi uji normalitas. Langsung kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita klik analis, non-parameters, degradasi dialog, dan statistical case. Ini saya ganti yang kita pilih yang terakhir saya buat, yaitu residual dan res 23. Saya klik OK. Nah, ini dapat kita lihat bahwa di bagian asymptotik ini 0,449, di mana lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga data ini bersifat normal.
langsung kita mengecek apakah ini terjadi uji multicollineous atau tidak. Maka saya kembali. Nah, di bagian pertemuan perusahaan di koefisien di mana pertemuan perusahaan, interaksi pertemuan perusahaan dengan daripada variabel SQRT kebijakan hutang, toleransi sama free ini, toleransi ini lebih besar dengan 0,10 dan free ini lebih kecil dari 10 sehingga tidak terjadi multicollinearitas. Oke, langsung saya untuk mengetahui uji apakah ini terkena hetero atau tidak, saya langsung cek scatterplotnya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa pola-pola ini tertata di atas sampai di bawah mengikuti garis titik 00 sampai sumbu Y, sehingga data ini tidak terjadi heterosceditas. Oke, langsung saja kita melakukan uji Pak. Set transform untuk variable ini ganti jadi 11, ini ganti menjadi 23 dikali res 23, kita klik OK. Oke, ini setelah saya dapatkan variabel ini, saya langsung uji saja di analisis regression linear. Kita ganti SQRT menjadi NNUI 11, ini tetap sama saja, kita klik OK. Nah, kita langsung melihat apakah ini variabel ini terjadi uji Pak atau tidak, atau uji hetero. Nah, di bagian simaknya ini kita dapat dari pertemuan bersama interaksi pertemuan bersama pada definisi variabel NUI 11 ini sigmanya itu 0,36 sama 0,548, di mana ini lebih besar dibandingkan 0,05 sehingga tidak terjadi heterosceditas. Maksud saya melakukan uji atau korelasi, kita klik analis, nonparametritas, regresi dialog, kita klik plans, langsung saya ganti menjadi ini yang ada spreadsheet sebelumnya, ada 23, saya klik OK. Nah, dapat kita lihat bahwa SIMP ini 0,208, di mana ini lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, saya lanjut ke variabel X berikutnya. Ini saya ganti menjadi SQRT kebijakan hutang. Langsung ini saya ganti pertemuan besar jadi ukuran perusahaan, interaksi ukuran perusahaan, saya klik OK. Nah, langsung saya mencet chartnya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa pada tabel histogram ini arah kurva ini berbentuk lonceng dan tidak menancap ke kiri maupun menancap ke kanan, sehingga data ini bersifat normal dan tidak ini memenuhi uji normalitas. Pada gambar normal PP plot selanjutnya itu adalah kita lihat bahwa garis-garis ini mengikuti garis normal atau diagonal sehingga tidak garis ini bersifat normal dan memenuhi uji normalitas. Langsung kita melakukan uji kumulatif minus, saya telah mendapatkan res 25-nya. Langsung kita melakukan analisis, nonparametritas, regresi dialog, subsistem PKS. Langsung kita ganti menjadi yang paling bawah itu res 25. Langsung kita masukkan, saya klik OK. Nah, ini dapat kita bahas PI ini nilainya 0,589 ini lebih besar dibandingkan 0,05 sehingga data ini bersifat normal. Maksud saya cek apakah data ini terkena uji multiplikat dari yang kita lakukan uji sebelumnya. Nah, kita dapat lihat pada ukuran perusahaan dan interaksi perusahaan ini toleransi sama fix ini dimana ini lebih besar dibandingkan 0,10 dan ini lebih kecil dari 10 sehingga ini tidak terjadi multicollinearitas. Dan saya cek apakah ini terjadi heterosceditas melalui uji PP plot, scatter plot, di mana kita lihat bahwa uji ini menyebar dan tidak menentu mau arahnya kemana, sehingga saya menganggap ini terjadi heterosceditas. Maka selanjutnya saya akan melakukan uji analisis statistik menggunakan uji PAK apakah terjadi hetero atau tidak. Masuk klik transform complete variable, diganti menjadi 12. Ini saya ganti menjadi res 25 dikali dengan res 25 dikali OK kan. Nah, saya kembali, saya melakukan analisis regression linear,
ini ganti menjadi LLI 12, ini tetap sama aja independennya, kita klik OK. Nah, kita langsung cari koefisiennya. Ini sudah keluar angkanya, dimana untuk variabel ukuran perusahaan dan interaksi ukuran perusahaan itu dengan dependen variabel NUI 12 atau logaritma natural, sigmanya itu 0,975 sama 0,138. Ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05, sehingga ini tidak terjadi heteroskedalitas. Oke, langsung saya melakukan cek apakah ini terdapat uji atau korelasi. Saya langsung analis, non-permanent test, legasi dialog, saya klik class, langsung pilih yang undecided 25, saya klik OK kan. Nah, dapat kita lihat bahwa asim PN yang kita lihat ini 0,111, dimana lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak terdapat autokorelasi. Oke, langsung saya uji berikutnya itu analis, regression, linear. Ini saya ganti menjadi arti kebijakan hitam. Ini saya ganti menjadi free cash flow sama interaksi free cash flow. Saya klik OK kan. Langsung kita langsung cari uji chartsnya dan histogram. Nah, dapat kita lihat bahwa uji ini berbentuk kurva berbentuk lonceng, di mana ini tidak melenceng ke kiri maupun melenceng ke kanan, sehingga data ini bersifat normal dan memenuhi uji normalitas. Sedangkan untuk normal PP plotnya itu dapat kita lihat bahwa dia ada garis mengikuti garis normal dan diagonal, sehingga data ini bersifat normal dan memenuhi uji normalitas. Saya langsung melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini saya sudah dapat RAS 27 dari analisis uji sebelumnya. Saya klik dan analisis, non-permanent test, legasi dialog, terjebak Kolmogorov-Smirnov, saya ganti menjadi yang 27, saya klik OK kan. Nah, kita lihat asim PN untuk uji Kolmogorov-Smirnov, di mana ini 0,230 lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak terjadi maksud saya data ini bersifat normal. Langsung saya mengecek apakah data ini terdapat uji multikolonialitas atau tidak. Nah, di bagian koefisiennya kita lihat cek itu free cash flow sama interest free cash flow dengan dependent variable SPRT kebijakan hutang. Toleransinya itu dua-dua itu 0,853 dan VIV itu 1,172, di mana toleransi ini lebih besar dari 0,10 dan VIV ini itu lebih kecil dari 10, sehingga tidak terjadi multikolonialitas. Maka selanjutnya saya melakukan uji heteroskedalitas melalui uji grafik. Nah, saya sudah melakukan stackable, di mana dapat kita lihat bahwa arah pola ini terdapat dari atas ke bawah dari titik 00 sampai 9. Maka dapat saya simpulkan bahwa ini tidak terjadi heteroskedalitas. Misalnya saya melakukan uji untuk mengetahui apakah terdapat hetero atau tidak. Oke, saya langsung lakukan. Ini saya langsung ke 13. Ini saya ganti ini tes 27 dikali tes 27, langsung bisa klik OK kan. Langsung kita balik, saya langsung melakukan uji analis regression linear. Ini saya ganti menjadi NLI 13. Maaf, ini bagian independen. Saya klik OK. Nah, ini saya sudah melakukan uji. Langsung kita mengecek apakah ini terdapat. Nah, di bagian free cash flow sama interest free cash flow pada detail variabel NOI 13 itu kita lihat bahwa sigma itu 0,92 dan 0,776 ini lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedalitas. Langsung kita mengecek apakah terdapat uji atau korelasi. Kita klik analisis, non-permanent test, legasi dialog, kita klik as. Jadi analis
27 itu oke. Nah, kita dapati bahwa asin P ini untuk injeksi ini 0,674 di mana ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, ini saya sudah rangkum ke dalam Excel di mana itu membutuhkan kita mengetahui apa yang terjadi. Jadi untuk sebelumnya saya ada kesalahan karena pada ini saya akan lanjut di mana perhitungan yang terakhir di mana saya mendapatkan untuk uji tugas dari SQL profitabilitas, interaksi SQL profitabilitas, tangibility aset, interaksi tangibility, tax rate, interaksi tax rate, pertumbuhan perusahaan, interaksi perusahaan, ukuran perusahaan, interaksi perusahaan, interaksi yang saya buat sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa aturan itu ini dibandingkan ini lebih besar dibandingkan 0,10 dan nilai Q-nya itu lebih besar dari 10 sehingga tidak terjadi multikonektivitas. Oke, selanjutnya ini hasil saya uji heteroskedalitas dengan uji pas secara homoseksualitas di mana saya buat sebelumnya di mana ini karakteristiknya di mana kita lihat semuanya itu lebih besar dari 0,5 baik dari SQL profitabilitas, interaksi profitabilitas, tangibility aset, interaksi tangibility, tax rate, interaksi tax rate, pertumbuhan perusahaan, interaksi perusahaan, ukuran perusahaan, interaksi ukuran perusahaan, interaksi free cash flow ini tidak terjadi heteroskedalitas. Oke, ini merupakan uji akurasi saya sudah menanam semuanya dari SQL profitabilitas sampai free cash flow di mana kita lihat dari hasil PPC itu dari 0,3, 0,181, 0,181, 0,094 untuk pertumbuhan perusahaan, 0,044 untuk perusahaan, dan free cash flow itu adalah 0,7 untuk free cash flow. Di mana ini tidak terjadi autokorelasi karena lebih besar dari 0,05. B ini merupakan uji F yang telah sebelumnya di mana kita dapat lihat bahwa ini dalam regresi ini sudah menggunakannya dan DF-nya sama, di mana F sama ini yang jadi acuan itu F sama sigma-nya. Kalau kita ketahui pada nilai F itu sama dengan 8,118 dan nilai sigma itu ini untuk sigma itu 0,00 di mana pengaruh SQL kebijakan tetap mampu dijelaskan oleh variabel SQL profitabilitas, tangibility aset, tax rate, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan free cash flow sebesar 0,230. Di mana nah, ini dapat dilihat pada 0,230. Ini yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga pada ini sedangkan sisanya 0,77 atau 77% dijelaskan variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Ini merupakan hasil dari uji F yang telah saya lakukan, di mana kita lihat berdasarkan tabel ini, kita lihat F tabel ini menunjukkan nilai 8,18. Dengan nilai F tabel ini yang telah saya cari sebesar 2,17, di mana dengan DF-nya itu dari rumus N dikurang K dikurang 1 atau total perusahaan itu sebenarnya telah saya analisis itu 144 dikurang 6 atau K yang tertinggi atau ininya regresinya dikurang 1 berarti sama dengan 137 dan tarif signifikasinya sebesar 0,05. Jika saya melakukan pencarian di tabel F itu maka yang terdapat ada 2,17. Dengan maka dapat kita lihat bahwa F itu 8,118 ini lebih besar dibandingkan F tabel yaitu 2,17 dengan nilai signifikasi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis HO ditolak dan hipotesis H diterima yang berarti variabel SQRT profitabilitas, tangibility aset, tax rate, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, free cash flow berpengaruh signifikan terhadap SQRT kebijakan utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BRI di periode 2017 sampai 2018.
merupakan uji moderasi. Di mana uji moderasi yang telah saya lakukan itu untuk masing-masing variabel. Di mana untuk SPT probabilitas dan SPT profitabilitas. Pada data itu SPT kebijakan petang, di mana dengan T-nya itu sama sigma itu kita itu menjadi adalah sigmanya. Dari kesamaan definisi di atas dapat dilihat bahwa nilai frekuensi interaksi SPT probabilitas adalah positif dan nilai inflasi sebesar 0,180. Ini digunakan di kelas, memang tidak digunakan, tapi memang digunakan sintesis ini di mana lebih besar dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa resiko bisnis tidak mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan kebijakan petang. Langsung saya tutup uji moderasi kedua. Ini untuk interaksi tangibility aset dengan variabel SPT kebijakan petang. Yang ini saya telah uji sebelumnya, di mana ini dihasilkan dari sama sigma itu, di mana tangibility aset itu 0,16 dan interaksi tangibility aset 0,753, di mana yang saya gunakan itu ada 0,753. Dari persamaan integritas bahwa nilai koefisien interaksi tangibility aset itu 0,7 ini lebih besar dibandingkan tarif simplifikasi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa resiko bisnis tidak mampu memoderasi hubungan antara tangibility aset dengan kebijakan petang. Jadi saya lanjut ke uji moderasi ketiga yang itu variabel test rate, di mana variabel itu pada variabel test rate dan si test rate pada dependen validator itu SPT kebijakan petang. Dan kita lihat itu tersisa itu sigma-nya 600. Maka ini lebih besar dibandingkan dengan tarif simplifikasi itu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis tidak mampu memoderasi hubungan antara test rate dengan kebijakan petang. Ini yang sudah uji saya itu pada bentuk variabel S untuk perusahaan dan interaksi perusahaan dan dengan variabel SPT kebijakan petang. Nah, kita itu interaksi perusahaan itu 0,46, di mana ini lebih besar dibandingkan 0,05. Maka ini dapat dibilang bahwa dia lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis tidak mampu moderasi hubungan antara pertumbuhan perusahaan dengan kebijakan petang. Lanjut ke moderasi kelima itu ukuran perusahaan dan interaksi ukuran perusahaan, di mana dengan variabel SPT kebijakan petang. Nah, kita lihat interaksi ukuran perusahaan ini dengan sigma itu 0,875, di mana dari persamaan di atas nilai koefisien itu 0,875 ini lebih besar dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis tidak mampu memoderasi. Hubungan antara ukuran perusahaan dengan kebijakan petang. Langsung kita langsung ke uji berikutnya itu adalah tes itu. Ini merupakan uji variabel SPT terakhir, di mana kita lihat tes itu adalah 0,522, di mana dan ini lebih besar dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis tidak mampu memoderasi hubungan antara tes itu dengan kebijakan petang. Ini merupakan penelitian terakhir, di mana saya mau berterima kasih pada kakak kelas yang telah bersedia menjadikan skripsinya sebagai referensi tugas CPNS, di mana saya dapat belajar banyak hal, dan saya berharap bahwa dan pembelajaran ini bisa membantu ke depannya skripsi saya dapat lebih berhasil dan lebih cepat. Terima kasih. Apabila ada omongan saya yang salah maupun kata-kata yang tidak benar, maka saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.